Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Asal fake-nya aku malas betul. Bercanda. Kenapa kami yang kuasai bumi kah? Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Teknik-teknik manajemen costing dan Kaizen costing. Teknik-teknik manajemen. Teknik-teknik manajemen terbagi menjadi dua, yaitu target costing dan Kaizen costing. Teknik-teknik manajemen. Yang pertama, target costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan lebih dulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar kompetitif, sehingga dapat memperoleh laba yang diharapkan. Dengan rumus, target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Keunggulan dari metode ini yaitu harga jual ditetapkan lebih dulu, sedangkan laba dan target cost ditetapkan kemudian. Bila target margin laba ditingkatkan, maka perusahaan harus melakukan penghematan dan perekayasa nilai pada biaya produksi dan non-produksi untuk mencapai target cost yang ditetapkan berdasarkan harga jual. Karakteristik target costing. Yang pertama, target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua, target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya, bukan pengendalian biaya. Yang ketiga, target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan, yang membuat beraneka ragam produk dengan jumlah sedang dan sedikit. Yang keempat, target costing digunakan untuk mengendalikan pengendalian spesifik. Prinsip target costing. Yang pertama, harga jual mendahului biaya. Harga pasar mendefinisikan rencana produk dan laba. Proses target costing digerakkan oleh competitive intelligence dan analisis aktif. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Target biaya tidak boleh dicapai dengan mengorbankan tampilan yang diinginkan pelanggan, menurunkan kinerja atau kendala produk, atau menunda peluncuran produk di pasar. Yang ketiga, fokus pada desain. Sistem target costing mempertimbangkan desain produk dan proses sebagai kunci terhadap manajemen biaya. Perusahaan menghabiskan lebih banyak waktu pada tahap desain dan mengurangi waktu sampai ke pasar dengan menghilangkan perubahan mahal dan menghabiskan waktu. Alasan pentingnya target costing bagi perusahaan. Yang pertama, target costing berorientasi pada pelanggan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan, target costing memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan yang tepat sasaran dengan harga yang kompetitif. Ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas konsumen. Yang kedua, target costing mendorong inovasi dan perbaikan produk. Dengan menetapkan target biaya yang diinginkan, perusahaan harus mencari cara untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan inovasi sambil tetap dalam batas biaya yang ditetapkan. Hal ini mendorong tim produk untuk mencari solusi inovatif dan memperbaiki desain produk untuk mencapai target biaya yang diinginkan. Yang ketiga, target costing meningkatkan kerjasama lintas fungsi. Target costing melibatkan kolaborasi antara berbagai departemen seperti desain, produksi, pemasaran, dan keuangan. Dengan melibatkan semua fungsi ini, dalam proses penetapan harga, terjadi peningkatan kerjasama dan komunikasi antar departemen. Hal ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang batasan-batasan biaya dan memastikan bahwa semua aspek produk dipertimbangkan.
Yang keempat, target costing mengurangi risiko kegagalan produk. Dengan mempertimbangkan biaya produksi dan kebutuhan pelanggan sejak awal, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko potensial yang terkait dengan kegagalan produk. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan atau melakukan perubahan pada desain atau proses produksi sebelum produk diluncurkan ke pasar, mengurangi risiko kegagalan produk dan kerugian finansial yang mungkin timbul akibat kegagalan tersebut. Siklus biaya target costing. Siklus biaya adalah urutan aktivitas biaya dalam perusahaan mulai dari riset dan pengembangan, kemudian desain, produk, pemasaran dan distribusi, harga pelayanan kepada pelanggan. Langkah mengimplementasikan target costing. Yang pertama, menentukan harga jual yang kompetitif. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan target biaya, di mana target biaya sama dengan harga jual laba yang diharapkan. Yang keempat, melakukan rekayasa nilai dengan cara, jenis dan tingkat yang berbeda dalam fungsionalitas produk. Yang kelima, menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasi. 2. Kaizen costing. 1. Pengertian Kaizen costing. Kaizen costing adalah sistem yang menyediakan data yang relevan untuk mendukung sistem produksi ramping. Kaizen costing fokus pada pengurangan biaya selama tahap produksi. Konsep dasar Kaizen costing adalah pengurangan biaya secara berkelanjutan. Kaizen costing menetapkan target pengurangan biaya yang harus dicapai. Target pengurangan biaya tetap setiap bulan. Selanjutnya, target pengurangan biaya dibandingkan dengan pengurangan biaya sebenarnya. Jika pengurangan biaya sesungguhnya lebih besar dari target pengurangan biaya, maka kinerja manajer dinilai baik. 2. Menetapkan biaya Kaizen. Tujuan berikut ini merupakan tujuan dari Kaizen costing. 1. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi atau melebihi keinginan pelanggan baik dari segi kualitas, fungsi, dan harga agar dapat bersaing secara efektif. 2. Untuk memastikan bahwa biaya produksi aktual lebih kecil dibandingkan dengan biaya dasar. 3. Untuk menghindari biaya-biaya yang menjadi pemborosan dalam proses produksi. 3. Karakteristik Kaizen costing. 1. Fokusnya adalah untuk menginformasikan dan memotivasi pengurangan biaya dalam perusahaan. 2. Pengurangan biaya adalah pertanggungjawaban sebastiaku bukan individu. 3. Seringkali biaya produksi aktual diakumulasi, dibagi dan dijelaskan oleh karyawan garis depan. Dalam banyak perusahaan yang mengumpulkan informasi biaya adalah tim, bukan staf akuntansi. 4. Informasi biaya yang digunakan oleh tim sesuai dengan lingkungan produksi. 5. Standar biaya secara terus-menerus disesuaikan untuk mencerminkan baik pengurangan biaya aktual di masa lampau maupun peningkatan yang ditunjukkan di masa depan. 6. Tim bertengkar untuk menghasilkan ide-ide dalam rangkaian pencapaian target pengurangan biaya. 4. Tahapan-tahapan penetapan biaya Kaizen. 1. Market drift costing. 2. Product drift costing. 3. Component drift costing. 4. Kind drift costing. Prinsip-prinsip Kaizen costing. 1. Berfokus kepada pelanggan. 2. Mengadakan peningkatan terus-menerus. 3. Mengakui masalah secara terbuka. 4. Mempromosikan terbuka. 5. Menciptakan tim kerja dalam Kaizen. 6. Manajemen proyek melalui tim fungsional silang. 7. Memelihara proses hubungan yang benar. 9. Menjelaskan disiplin pribadi. 9. Memberikan informasi pada semua karyawan. 10. Memberikan wewenang kepada setiap karyawan. 6. Metode dalam Kaizen costing. A. Konsep 3M. Mudah, murah, murih. Mudah adalah segala kegiatan yang bernilai sebagai aktivitas pemborosan yang tidak menambah nilai pada produk atau jasa. Murah adalah suatu proses yang tidak teratur dalam kegiatan proses produksi, sedangkan murih adalah pembebanan yang melampaui batas kemampuan para pekerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. B. Konsep gerakan 5S. Seiri, Seito, Saiso,
seikestu, dan shitesuke. Seiri berarti memisahkan barang-barang dalam beberapa kategori. Seiton berarti mengatur secara baik. Seiso berarti membersihkan. Seikestu berarti pemantapan, dan shiseke berarti disiplin.